Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi pemirsa wabarakatuh. dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya host Big Bang Official. Nah, hari ini kita kembali diberi anugerah berupa kesehatan, berupa iman yang teguh agar kita dapat kembali membuka kajian-kajian Islam tentang berbagai sumber pertanyaan dan unek-unek masyarakat untuk diselaraskan kembali dengan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber tuntunan kita sebagai seorang umat muslim. Hari ini spesial sekali karena saya ditemani oleh seorang narasumber bintang tamu. Beliau ini adalah seorang ustadz, ulama, juga seorang pendiri pondok pesantren Rawatanggal yang berdomisili di Batanghari. Beliau terhitung sebagai saudara saya dan juga sahabat baik saya meskipun kita beda dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hanif Maslahat. Sehat benar ya? Alhamdulillah sehat. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah. Wilujeng je. Alhamdulillah. Tebeh. Ya 45 menit perjalanan. 45 menit. Tebeh itu jauh kah perjalanannya ke sini? Karena terus terang dari akhirat, dari surga ke dunia atau ke neraka ini sampai agak dunia nyata apa dunia dunia. Nah, ini maksudnya. Kalau dunia saya ini neraka. Dunia nyata ini neraka kalau buat saya, Gus. Tapi kalau dunia pondok itu kalau saya ibaratkan adalah akhirat dan surga. Amin. Bener? Amin. Nah, jadi Gus Hanif, ya. Sambil bincang-bincang ya, kita siang hari ini berkumpul di sini untuk membuka kajian. Hari ini spesial saya ingin membuka kajian tentang tema yang sangat sensitif sekali di mata masyarakat dalam pengetahuan akademik masyarakat atau pemahaman batin, dalam arti kata ma'rifatul bi ilmi dan ma'rifatul bi qalbi. Jadi hari ini tema kita adalah Syatu Asyura. Nah, kan itu bentar lagi ya, Gus? Ya, sebentar lagi. Kalau mboten salah, jatuhnya tanggal 1 Syuro itu di tanggal 28. Ya, 28 Kalau 29 itulah. 28 29. Nah, pemirsa, apa sih Syatu Asyura? Yuk kita kulik lebih jelas. Kajian tentang Syatu Syuro dalam hukum Islam dan Al-Hadis, juga tentang hukum adat kemasyarakatan. Siap, Gus? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi sebenarnya Syatu Syuro itu peristiwa apa secara histori atau secara sejarah di dalam Al-Quran, Gus? Mohon dijelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, terima kasih pada Bunda Mala yang sudi kiranya mendatangkan saya di sini. Alhamdulillah kebetulan waktunya yang memang ditentukan sebetulnya sudah beberapa minggu yang lalu. Aku baru kali ini bisa hadir. Baik, pertanyaan ketika ditanya tentang satu suro atau dalam bahasa Islamnya adalah satu hijriyah. Ini adalah salah satu momen yang luar biasa ketika itu 570-an Masehi sudah berada, kemudian Islam tidak mempunyai yaitu tahun sendiri. Oleh sebab itu dari para sahabat berkumpul kemudian untuk menentukan biar Islam pun punya kalender hijriah sendiri. Mulai kapan hijriah itu ada? Ternyata pada waktu itu sebetulnya mau ditaruh di bulan kelahiran Rasulullah, di bulan Maulid Nabi atau di bulan Rabiul Awal, akan tapi banyak yang tidak setuju. Kemudian ada lagi yang mau diletakkan di bulan Rajab karena memang itu peristiwa besar, tapi tidak ada yang setuju. Kemudian ada lagi yang di bulan Sya'ban karena itu bulan sholawat Nabi, itu pun tidak hanya yang setuju. Ketika itu ada beberapa sahabat, bahkan kalau menurut keterangan yang sudah saya dapat itu dari Sayyidina Ali sendiri memutuskan kenapa diambil di hijrahnya. Memang di hijrah itu sendiri kalimat-kalimat hijrah kan sekarang fenomenal itu. Dari yang istilahnya kegelapan menuju keterang benderang kan gitu. Makanya
dari minadzulumati ilan nur, jadi dari kegelapan menuju yang cahaya terang benderang. Oleh sebab itu ketika hijrah itu sendiri diambil, kemudian Sayyidina Ali menetapkan bahwasanya diambil dari hijrahnya, dan akan tapi Sayyidina Umar itu sangat-sangat cocok sekali dan sangat setuju sekali ketika memang awal hijriah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Jadi istilahnya dari Makkah ke Madinah hijrah itu yang luar biasa. Jadi meninggalkan sesuatu yang memang di Mekah pada waktu itu memang luar biasa jahiliyahnya, akan kita pindah ke Madinah, untuk Rasulullah pindah ke Madinah. Nah, di situ yang mempunyai zaman terang benderang kan gitu. Iya. Jadi untuk awal hijrah sendiri ya diambil dari salah satu kesepakatan para sahabat. Dari mana? Dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau untuk Al-Quran sendiri memang Allah itu dalam surat At-Taubah, Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara. Jadi 12 bulan ini memang semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada 4, minha arba'atun hurum, ada 4 yang dimuliakan, itu ada 4. Yang pertama Bulan ini ya. bulannya, semuanya sebetulnya mulia, tapi yang paling dimuliakan itu ada 4. Ada 4 bulan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang satu agak nyele sendiri, artinya tidak seruntutan kan. Nah, ini namanya bulan Rajab. Nah, gitu. ini di antara Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram, ini termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau untuk penentuan tanggal sendiri sebetulnya tidak ada di Al-Qur'an, Tidak ada ketetapannya. hanya untuk Bulannya. ayatnya bulan-bulannya saja. Oke, berarti dari penjelasan Gus Hanif ini maka saya kutip bahwa di bentuknya 1 Asyura menjadi 1 Hijriah, tanggal kalender awal mula Ya, di masa itu 570 Masehi lebih saat itu, dari peradaban yang kuno ke modern ini, berharap membawa pencerahan, berharap membawa kebaikan, dan berharap membawa kesinambungan dalam bentuk ilmu pengetahuan ini untuk tujuan yang lebih baik ke Betul, depannya, betul, dipermudah dalam bentuk betul. kalender penanggalan Iya, ini ya. iya. Dan tentunya di antara 4 bulan yang dimuliakan sama Allah ini kan ada alasannya nih. Kan Gus Hanif tadi bilang ada 12 bulan Iya, yang diciptakan oleh Allah, tapi ada 4 yang diistimewakan. Bulan Zulhijjah, kenapa dimuliakan oleh Allah? Di bulan Dzulhijjah sendiri itu memang semuanya itu serba besar. Bahkan kalau orang Jawa mengatakan itu bulan besar. Nah, di mana di situ adalah suatu pengorbanan yang luar biasa bagi yang punya uang haji. Iya. Makanya mengeluarkan dana yang sangat besar. Iya. Kemudian bagi yang mampu dia berkorban. Makanya membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu di situ dimuliakan betul-betul oleh Allah. Karena memang orang yang haji itu bukan hanya sekedar fisik, non fisik juga sangat-sangat digunakan betul-betul. Oleh sebab Iya. itu sangat-sangat dimuliakan sekali untuk Berarti- bulan Dzulhijjahnya itu. Berarti garis bawahnya adalah bulan Zulhijjah dimuliakan oleh Allah karena bermakna sebuah pengorbanan Pengorbanan yang lahir luar batin, biasa. Lahir ya, batinnya luar menunjukkan biasa. sebuah kebulatan atau keutuhan, keistiqomahan iman seseorang terhadap Iya, Tuhan. betul, Berarti betul. contohnya larinya ke Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi ya, Ibrahim, sama sampai Ismail ya. seterusnya, Oke. gitu. Terus kalau yang bulan Muharram? Kalau bulan Muharram itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di situ ada suatu peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan di situ ada dari Nabi Adam sendiri diterima taubatnya oleh Allah itu di bulan Asyura, tepatnya di tanggal 10 Asyuranya. Itu diterimanya. Kenapa Nabi Adam itu, ya mohon maaf, pada waktu itu memang istilahnya orang kita sekarang ya berbuat dosa, tapi dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu termasuk dosa wajib. Iya. Karena kalau Nabi Adam tidak bikin dosa, tidak ada sahabat, Tidak hari jadi ini peradaban. jadi peradaban. Oleh sebab itu satu diterangkan kenapa kemuliaan itu kemenangan para nabi-nabi Allah terdahulu. Satu, Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu istilahnya dipisah dengan Ibu Hawa ketika berbuat mendekati buah khuldi dan makan buah khuldi, yang satu di tanah India, yang satu di tanah Jeddah, itu selama 200 tahun, ada yang bilang seperti itu, ada yang keterangan lagi 300 tahun selama perjalanan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya setiap langkah Nabi Adam tidak pernah, mohon maaf kata orang Jawa, ndangak, tidak pernah. Jadi dia merunduk terus sambil menyesali kesalahannya, Merenung, ya. merenung dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana selama 200 tahun, tidak pernah sama sekali istilahnya angkat kepala, tidak pernah, karena memang malunya luar biasa. Ketika tanggal 10 bulan Asyura itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Satu, yang kedua dimuliakan lagi Nabi Ibrahim ketika Raja Namrud itu
bahkan membakar Nabi Ibrahim, kemudian di api itu terasa dingin, dan mohon maaf api itu bisa istilahnya tidak menyala lagi, itu berhentinya itu ya di tanggal 10 bulan Asyura. Kemudian Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, itu pun tanggal 10 bulan Asyura. Ada lagi Nabi Musa dikejar-kejar dengan Raja Fir'aun, kemudian selamat dari kejaran Raja Fir'aun, itu di tanggal 10 bulan Asyura. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, itu pun di bulan Asyura. Berarti sesungguhnya 10 suro ini mempunyai rentetan peristiwa historikal dari mulai sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, Gus ya. Dan ini berangkat dari masalah pertaubatan Nabi Adam ini. Kita kulik penjelasan dari histori atau sejarah para nabi ini. Kita menilik kepada kesalahan Nabi Adam alaihissalam hingga menjadi sebuah peradaban. Berarti kan sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi karena syir Allah atau kehendak Allah. Terjadinya kesalahan Nabi Adam pun itu mungkin sudah dikehendaki agar terjadi peradaban manusia. Berangkat dari sebuah kesalahan, hijrah menjadi sebuah kebenaran. Ngoten je? Kalau nggak ada kesalahan Nabi Adam, tentu tidak ada kita. Nah, jadi dari pertaubatan ini hingga tanggal 10 Asyura diterima pertaubatan Kanjeng Nabi 570 Masehi ini terhitung dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad ya. Kalau untuk Masehi itu terhitungnya dari Nabi Isa. Nabi Isa malahan. Iya, Nabi Isa. Kalau ke atasnya sebelum Masehi nggak tahu lagi gitu berapa ribu tahun. Tapi justru memang pengenalannya sudah dari zaman Nabi Adam. Ya, gitu. Jadi kalau istilahnya untuk yang di 1 Asyura tadi, kenapa kok orang Jawa menyebutnya Asyura tidak tanggal 1 Hijriah? Karena memang khususnya orang Jawa sendiri itu senangnya ngambil nama yang di belakang-belakangnya saja. Nah, ini pertaubatan Nabi Adam, dalam arti kata dalam penyesalan Nabi Adam setelah melakukan kesalahan, beliau taruhlah kita hitung melakukan perjalanan di bumi ini, diperintahkan oleh Allah untuk tawaf ya, menyesali, merenungkan. Di situ dia selalu berzikir ya, berzikir. Nah, ini zikir ini sudah dibawa beliau dari tuntunan ini dari surga. Dari sana kan belum ada peradaban nih, belum ada bahasa, kan bahasanya begitu, masih menggunakan bahasa surga mungkin begitu ya. Jadi tuntunan zikir ini, kalimat zikir yang dilontarkan oleh Nabi Adam ini tercatat dalam Al-Quran atau hadis? Memang tidak di Al-Quran, memang Rabbana dzalamna anfusana itu berada di dalam Itu Al-Quran. turun langsung dari Allah, dititipkan amanahkan kepada Jibril ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi semuanya memang ada itu. Jadi ini yang saya mau perjelas Gus, karena apa? Dzikir dzalamna anfusana ini berarti memang sudah masuk dari perintah Allah sendiri, turun untuk Nabi Adam. Berarti bukan berarti apa yang diucapkan Nabi Adam ini buat sendiri. Beliau sudah ada di Arab, karena masyarakat awam ini kan bingung nih mencernanya Gus. Jadi sudah ada itu. Kembali ke 1 Syuro. Dalam histori kita sudah jelaskan itu. Banyak sekali faedah yang kita terima dari sejarah-sejarah para nabi terhubung dengan 10 Syuro. Nah, sekarang kenapa yang diambil ini 1 Syuronya peringatannya? Ya, karena memang tahun baru itu ya memang adanya di tanggal 1. Bukan di tanggal 10-nya, karena beranjak dari sebuah kesalahan mendapat pencerahan, bukan kebenaran. Seperti itu. Oh gitu. Memang di tanggal 1-nya itu yang memang tahun barunya. Tahun barunya ya, ulang tahunnya lah ulang ya. Tahun. Gitu ya. Makanya ketika ulang tahun yang ketika tanggal 1-nya itu ya memang harus diperingati sama di tahun-tahun Masehi. Tahun Masehi juga di tanggal 1 Januari, bukan di tanggal 10 Januari. Ini sebagian orang pemahamannya adalah begini. Di puasanya nggak di tanggal 1, tapi menjelang tanggal 10 puasanya. Tapi ada juga yang puasanya sebelum tanggal 1. Memang ada. Nah, ini bedanya gimana, Gus? Begini, memang kalau yang setelah saya baca tadi di kitab Durratun Nasihin, itu memang ada ya penjelasan. Jadi puasa diantaranya sebelum atau di bulan Dzulqa'dah akhir, Dzulhijjah akhir, itu memang agak ada yang istilahnya dari Rasulullah sendiri itu menyunahkan puasa di akhir dari bulan Dzulhijjah, kemudian disambung lagi untuk di bulan Asyuranya. Gitu. Kalau untuk orang itu istilahnya berbahagia dengan kedatangannya tahun baru itu bermacam-macam caranya, benar. Caranya itu bermacam-macam. Ada kalau orang dulu itu memang sedikit untuk berpuasa. Ada lagi yang bikin istilahnya ambeng, tumpeng dan sebagainya. Itu memang orang-orang terdahulu. Nah, ini kan berarti bukan secara histori keagamaan. Ini kita telusuri 1 Asyura berdasarkan pemahaman etnik atau adat budaya masyarakat Indonesia terutama. Kita bicara Indonesia ini menyeluruh, mau
Batak mau apa segala macam mengenal 1 Asyura ini. betul. Nah, yang saya ingin pertanyakan saat ini, kebanyakan kita sendiri yang Jawa atau kita suku-suku yang ada di Indonesia ini beragam ini, memahami 1 Asyura ini bukan sebagai bulan yang barokah untuk perjalanan histori para nabi memperingati itu dari keburukan kepada kebaikan, Ya, dari kegelapan kepada terang, bukan itu, tapi lebih kepada pestanya goib. goib. Nah, sakral yang ngubah Iya, gaman. sebetulnya begini, kalau bapak saya, Pak Kiai Haji Abdul Ghafur, pernah istilahnya dawuh dengan saya. Jadi di zaman dahulu itu sebetulnya para wali-wali Allah itu sudah memberikan pengertian, masukan, khususnya yang di Jawa, karena memang kalau untuk yang sakral-sakral biasanya di Di Jawa, kalau Jawa, untuk yang syiarnya lain enggak. kebanyakan di Jawa. Iya, kalau wali-wali dulu ketika masuk di bulan Asyura, beliau berbicara begini, mohon maaf dengan logatnya Jawa, ketika datang bulan Syura, cucinen gamanmu supaya katon pamore. Tapi kan tidak dipahami Ya tidak gaman ini dipahami, apa, karena bahasa mohon gaman ini maaf, lebih ke jangankan ke orang penundaan. dahulu, jangankan orang dahulu, orang sekarang saja Nggak ketika disampaikan itu ya hanya di letterlock saja doakan itu aja. Nah, Sebetulnya cucinan gamanmu supaya katon pamore itu cucilah agamamu biar ketihatan syiar agamanya. karena sesungguhnya bagaimanapun agama itu adalah pusaka yang Oh utama iya, ya Gus ya. iya Tapi ya makanya. ini tadi, tapi bukan salah masyarakatnya juga Gus, karena Ya, mungkin pada zaman itu kan memang masih belum ada pendidikan. Zaman para ya. wali itu hanya justru mulai mengenal pendidikan dari syiar Islam itu, dari Betul, syiarnya para wali kan. karena begini, kalau untuk khususnya di Nusantara ini memang kita harus menghargai Islam itu datangnya belakangan. Benar. Kalau menurut bapak saya, karena ya mohon maaf kalau ilmu saya dari bapak saya juga. Guru pertama. Guru pertama itu Siap, bapak sama. saya. Jadi mohon begini, kalau untuk bapak saya bilang begini. Jadi untuk yang berada di Nusantara, kenapa Islam ini kok sangat istilahnya di Nusantara ini sangat berdampingan, artinya sangat menghormati agama-agama lain, khususnya mohon maaf yang di orang Jawa. Oke. Karena memang pada waktu itu ketika Raden Aji Saka itu datang ke sini, kemudian ada Dewata Cengkar, Oke. nah kemudian beliau ngomong punya santri 2, yang satu diomongi, kamu tunggu di sini di Padepokan, tolong tunggu dijaga ini pusaka. Dan yang satunya ini ikut saya, ayo kita cari Dewata Cengkar. Kemudian berjalan, ini mohon maaf agak sedikit ya untuk apa namanya ya, untuk kisah saja di Jawa, kenapa kok disakralkan kan gitu. Iya benar, kita Dan harus ya, luaskan cerita. nah setelah itu sampailah di perjalanan ketemulah dengan Dewata Cengkar, dan di situ mohon maaf antara Aji Saka dengan Dewata Cengkar adu ilmu dan Iya. sebagainya, betul hampir kalah. Kemudian diutuslah satu santri tadi, tolong ambil senjata yang ada di rumah. Nah sampai di sana mohon maaf karena takdimnya santri dengan guru tadi, Kang, saya datang ke sini mau ambil senjatanya Abah. Nggak boleh, Abah bilang siapapun jangan sampai ada yang. Akhirnya apa? Semuanya itu saling bertikai. Padahal yang satu takdim karena disuruh ngambil, yang satu juga ditakdim takdim karena untuk memang menunggu, mempertahankan menjaga. itu. Akhirnya datang, akhirnya mohon maaf, saling bertikai dan saling mohon maaf saling mati, saling meninggal dunia. Nah, setelah itu alhamdulillah Dewata Cengkar bisa terkalahkan. Lah, Kiai tadi yang namanya Aji Saka tadi pulang, di situ sudah melihat santrinya 2 semuanya meninggal dunia. Langsung ambil keris tadi ditulis Lahono Coroko Doto Sawolo Iya, Podo Joyo benar. Monggo Bodong. Lah, ini kalau menurut bapak saya, kenapa Islam datangnya belakangan? Ini mohon maaf, secara penafsiran, kalau bapak saya sendiri, itu ternyata sebelum agama Islam datang di Indonesia itu adalah agama Hindu. Iya, benar. Adanya apa? Kutai Kartanegara, Iya, Sriwijaya, Hindu yang tertua, Majapahit. nggih. Islam belum datang di Indonesia. Belum. Nah, setelah itu baru Nederland. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu Nederland apa, taunya Iya. Belanda. Iya, benar. Jadi setelah ada kerajaan itu baru datanglah yang nomor 2, huruf No tadi, Nederland. Tidak lama, cuma 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Tapi mohon maaf, walaupun penjajahan Belanda itu kita tidak boleh, artinya kita menjelek-jelekkan orang yang sudah jelek. Artinya memang tanpa jasa orang yang jelek, tanpa jasa seorang Nggak ada orang baik. nggak ada orang yang baik. Benar. Nah gitu, karena Yai Daroini Ali sendiri pernah berbicara, di dalam HP, dalam laptop itu ada huruf yang jarang dipakai, namanya huruf X. Iya, Tapi tidak boleh dibuang itu. benar. Huruf X tidak boleh dibuang, karena mohon maaf, sebuah pengajian kadang-kadang kalau tidak ada huruf X ya tidak jadi pengajian kan gitu. Nah, jadi Nggak rame. nggak rame. Kalau tidak ada huruf X itu tidak rame. Contohnya Tapi kita suatu gini ya, saat Gus ya. ini kali ini plus. ya itu Nederland 350 tahun berusaha untuk istilahnya Menjatuhkan. menjatuhkan Indonesia. Kemudian
Nah, ternyata di belakangnya itu ada huruf yang ketiga, co. Co itu kalau di titik 3 bunyinya co, tapi kalau titiknya 1 J, Jepang. Ya. Ini kalah, yang tadi 350 tahun menguasai Indonesia, akhirnya apa? Kalah dengan orang yang matanya sipit, kulitnya putih, otaknya bahkan sampai hari ini pun sama. Pilihan produk mana? Produk Jepang, pasti pilih produk Jepang. Pasti, jelas. Pasti, karena memang itu orangnya cerdas-cerdas. Orang cerdas-cerdas. Nah, Belanda yang 350 tahun itu kalah. Pulanglah. Setelah pulang, ini akhirnya apa? Dikuasai Indonesia ini dengan Jepang. Tidak lama, 3,5 tahun Ya, hidup di 3,5 tahun, Indonesia. Jepang. Kata mbak saya masih hidup ini 107 tahun sekarang usianya. Alhamdulillah, 107 tahun masih hidup, pernah cerita dengan saya. Saksi Dijajah, sejarah. ya, dijajah oleh Belanda dan Jepang. Mohon maaf, lebih berat Jepang. Benar, lebih kejam Jepang. Lebih kejam Jepang. Karena intelektualnya. Iya, luar biasa. Nah, setelah itu mohon maaf, tapi ya si Belanda ini tidak diterima hasil jajahannya. Kenapa kok dikuasai oleh nikmatin Jepang? Jepang. Iya, 1942 Hiroshima Nagasaki dibom. Ini pulang semua. Benar. Setelah pulang semua baru timbul huruf yang nomor 4. Iya. Hono, Coro, Ro. baru timbul Republik, persiapan. Republik akan timbul. Nah, setelah itu Ro, nah, kemudian baru mempunyai proklamasinya, sudah mulai menikmati, baru datang komunis PKI. Ya, benar. PKI ini karena tidak sesuai dengan Justru malah ideologi, dari dalam sendiri. ya, tidak sesuai dengan ideologi, akhirnya ditumpas. Setelah ditumpas, belum selesai, baru datang yang nomor 6, DITI yang diketuai Mbah Kartosuwiryo Majalaya. Mau bikin negara Islam tidak boleh, orang kita ini orang Islam, orang yang Indonesia yang mohon maaf ketika merdekanya kita ini semuanya ikut ikut rembuk itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya akhirnya ditumpas lah di ITI ini, baru yang nomor 7 ditoto dengan Mbah Soeharto, ditata dengan Mbah Soeharto. Tidak lama, cuma 32 tahun. Tapi karena mohon maaf Mbah Harto ini sudah kelamaan, ingin ganti reformasi, akhirnya apa Mbah Harto, turun, akhirnya Sowolo huruf 3 jadi 1. Maka ketika setelah tahun 98, kemudian tahun 1999, ini semuanya mohon maaf udah Sowolo semuanya. Semuanya, semuanya sudah perselisihan semua, perselisihan semua. Zaman Pak Harto nggak ada sidang, instruksi ketua nggak ada. Sekarang sudah ada norma-norma kesopanan sudah berkurang. Sudah tidak ada lagi. Nah, oleh sebab itu, sudah Sowolo. Nah, tinggal sekarang kata bapak saya, itu sekarang sudah podo joyonyo 5 huruf jadi 1. Semuanya pada kuat semua. Berarti kalau sudah itu tinggal nunggu monggo bodongo. Mari jadi batang semua, mari jangkep. Tinggal mod. Ya sedihnya kiamat nih mungkin. Nah, jadi bahasa kasarnya tinggal mujur ngalor bahasanya. Artinya ketika kita kembali lagi, itulah Islam. Sebetulnya untuk yang di Nusantara sendiri, khususnya orang Islam itu sangat-sangat menghargai jadi apa yang budaya sudah ada di Indonesia terdahulu. Makanya dari awal tadi cucinen gamanmu supaya katon pamore, sesuai dengan pertanyaan Bunda tadi. Kenapa sih kok sakral betul? Nah, karena memang orang terdahulu itu mendengarnya ya gaman betul, bukan cucilah agamamu, sebetulnya cucilah agamamu. Iya, sebenarnya cuman penyampaian yang tidak dijelaskan secara menyeluruh, dikupas, karena kan memang kita harus melihat audiens dalam arti kata, nggak semuanya terpelajar, nggak semuanya orang muda, nggak semuanya anak-anak zaman Tapi ketika sekarang disampaikan nanti langsung, mohon maaf karena Islam itu agak sedikit sulit maksudnya. Benar. Makanya harus pakai simbol. Ya, benar. Harus pakai simbol. Sebenarnya itu metode pendekatan persuasif kalau kata saya. Melalui adat budaya itu bagus sekali. Satu, mempertahankan tradisi, karena bagaimanapun bangsa Indonesia ini tumbuh dan besar karena sejarah, karena budayanya. Kan ngoten nggih, Gus. Nah, ini kita kembali Gus ke masalah peninggalan para waliullah ini ya. Seperti yang saya pahami bahwa sebenarnya kan begini, masyarakat kita kuat sekali dengan etnis, dengan kebudayaan, dan itu saya acungi jempol karena itu warisan dan harus dihormati, harus dihargai, harus dijunjung tinggi. Tapi bukan berarti yang ajaran yang salah ini harus kita teruskan ngoten, yang baik-baik aja gitu. Nah, dari pemahaman 1 Asyura ngumbah gaman, akhirnya terjadi di perapatan Ambengan, terjadi pusaka-pusaka dititipkan ke orang-orang spiritual kanggo diumbah. Nah, ini yang saya mau Gus Handip selaraskan dengan apa yang saya terima dan apa yang saya alami, bahwa gaman seperti yang tadi diucapkan bukan kebendaan. Ya, pemirsa, bukan konotasinya kebendaan, lebih kepada agama dan bermain kepada jantung atau kolbu
manusia, keyakinan manusia, rasa manusia. Itu yang harus dipertajam ngoten ya. betul. Dengan tentunya ada tahapan-tahapannya. Begitupun cara para waliullah untuk mengajarkan tahapan-tahapan ini tentu dengan simbol-simbol Quran. Tapi diumpamakan, dibenturkan lagi dengan etnis dan budaya dalam bentuk ambengan nih Gus. Iya. Ambengan itu bukan maaf pemirsa, bukan memberi makan dedemit, itu makanan manusia. Kalau Anda bikin ambengan dengan konsep memberi makan dedemit, pada akhirnya manusia yang makan juga, sama aja demitnya manusia yang lapar gitu. Jadi sepengetahuan saya nih Gus, Ya. taruhlah kami praktisi spiritual, bahwa sesungguhnya metode ambengan ini adalah untuk menjaga budaya leluhur, kedua untuk memberikan kajian kepada umat apa makna ambengan yang terdiri dari beberapa ubur rampe. Contohnya Gunungan Kuning dan Gunungan Putih. Gunungan Nasi Kuning dan Nasi Putih ini punya simbol tersendiri, yaitu simbol istiqomah kita kepada kokohnya sebuah keyakinan gitu. Nah, warna putih, warna kuningnya nih, monggo Gus. Napa tepang, napa mboten niki? Jelas apa enggak nih Gus Hanif nih? Kita cek pemirsa. Yang jelas kalau untuk Gunungan Putih ataupun nasi tumpengnya itu makanya dinamakan tumpeng. Walaupun istilahnya nantinya yang paling bawah itu mohon maaf sudah melebar kemana-mana, tapi tetap tujuannya satu. Tujuannya satu, benar. Makanya kalau dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Benar. Kalau orang yang menuju jalan yang lurus ya ini cuman istilahnya saja. Makanya tadi saya katakan kalau orang Jawa itu memang penuh dengan simbol. Ya. Kalau hanya di sekedar dalil mohon maaf, orang-orang Jawa itu lebih sekali, lebih hebat sekali karena mohon maaf diceritakan surga dan neraka. Di sini pun sudah ada. Makanya kalau di Indonesia sendiri bahkan kadang-kadang dikatakan sebagai surganya dunia, yang separuhnya kan berada di Indonesia. Istilahnya kayu diletakkan aja bisa tumbuh kan gitu. Oleh sebab itu kaitan dengan gunungan tadi itu hanya sekedar simbol. Walaupun apapun etnisnya, apapun budaya, baik itu putih maupun istilahnya yang tidak putih orangnya, istilahnya yang budak orangnya, tapi tetap tujuannya kalau satu insya Allah tetap akan selamat. Iya, benar. Ihdinas siratal mustaqim tadi. Iya. Makanya mohon maaf ketika kita sebagai istilah peneliti saja, kita mau ke Jakarta, yang satu pakai mobil dan yang satu pakai pesawat. Ketika kita kok di bawah lewat mobil karena menggok ke sana sini, belok kanan belok kiri, kadang-kadang ada lampu merahnya, sama-sama ke Jakarta, yang satu bisa 1 hari, yang satu cuma setengah jam. Karena Pak lurus terus. Benar. Nah itu, tapi biasanya mohon maaf kalau yang lurus-lurus itu biasanya cepat mati biasanya. Ya benar, dor selesai. Berarti masih butuh yang X juga ya. Iya, masih butuh yang X. Artinya begitu. Untuk kan berkaitan dengan gunungan tadi itu, makan tumpeng tadi. Ayo, kita ini tahun baru. Teruslah jalan yang lempeng, enggak usah belok kanan belok kiri. Karena sebenarnya itu Al-Qur'an yang disimbolkan dalam pengetahuan alam ya, Gus. Iya, cuman itu jadi saja. Kalau ada yang mengutip seperti ini pembahasannya Gus, bahwa tumpengan dengan warna kuning atau putih. Kalau warna putih itu lebih kepada batinnya, dalam arti kata yang harus langsung kepada Allah kan gitu. Kalau untuk yang kuning berharapnya dari hubungan batin kita, hablum minallah kita kepada Allah, mendoakan mudah-mudahan bisa jadi kemuliaan bagi seluruh umat yang memperingati 1 Asyura kan. Betul, begitu. Karena simbol kuning ini biasanya bicara kemuliaan. Kalau syariat orang Jawa, hakikat orang Jawa begitu. Kedua, ubur rampe yang lainnya seperti kan ada urap, ada apa segala macam buah-buahan berapa warna. Sebenarnya itu simbol-simbol kitab alam sih kalau kata saya Gus, dan itu semua berhubungan dengan tatanan kajian kolbu manusia supaya manusia lebih menghargai bahwa ilmu Allah itu tidak hanya diterapkan dari manusia ke manusia, tapi juga dari tumbuhan, dari hewan dan dari semuanya, juga dari warna dan apapun gitu. Harus cerdas mengkaji semua, memahami semua. Nah, untuk masalah ingkung Gus. Nah ini kalau sejarah yang saya ketahui dari adat ya, bahwa ingkung zaman dulu itu ingkungnya menungso. Jadi kanibalisme karena memang dulu belum mengenal Islam, masih animisme. Cuman mempercayai adanya ruh, bahasanya kan begitu. Dunia ruh ini lebih kental kepada mungkin zaman dulu bahasanya mungkin ke alam-alam sebelah, bukan kepada ketuhanan. Untuk memperkuat sebuah keilmuan dari dunia alam gaib ini, manusia ada yang membunuh, ada yang kasarnya ngomong berbuat zalim untuk kekebalan tubuh. Akhirnya terjadilah
ingkung manusia, dan ini sama para waliullah diganti menjadi ingkung ayam, tapi tetap boleh ingkungan, garis bawahi tidak, para waliullah yang sudah mengajarkan kepada kita ini tidak menghapus budaya sama sekali ya, dan tidak menyalahkan budaya, tapi memperbaiki budaya. Catatan, memperbaiki budaya. Sebutan ingkung kan Ih, ini. tapi ada yang grundel juga. Oh Gus. iya, wajar. Karena nggak Artinya kebagian. satu ingkung tadi ini hanya sebuah simbol, sebuah kerukunan. Guyup, bro. Guyup rukunnya. Artinya yang bagian kepala ya diem aja, kemudian yang bagian hanya sedikit betul. Semuanya ikut marah. Kenapa kita yang mohon maaf notabene manusia kok gak bisa merukunkan dengan yang lain? Nah, benar. Sebetulnya ingkung hanya sebuah simbol untuk kerukunan, media untuk berrukun. Iya. Makanya sampai ada makalah mengatakan kun kal yadaini wala takun kal udzunain. Rukunlah seperti halnya tangan dua, jangan seperti telinga dua. Benar. Tangan yang sebelah kanan ini ibaratnya dalam sebuah kerukunan, ini laki-laki, yang ini perempuan, yang ini mohon maaf dari pemimpin, yang ini masyarakat. Iya, benar. Artinya kerukunan. Kalau yang satu gatal, yang satu enggak. Iya. Yang kanan yang gatal ya yang kiri yang Nggak perlu diperintah. Enggak perlu diperintah. Ketika gatal bareng ya kukur-kukuran, garuk-garukan. Kang Roso ya. Itu. Nah, ini tapi mohon maaf sifatnya harus istilahnya kalau yang tangan kiri sifatnya menerima, yang kanan ini sifatnya pengertian. Memberi juga. Kalau yang satu sudah pengertian, yang satu menerima aman. Nggih, laras. Ini mohon maaf ketika tangan kanan ini memang tugasnya yang baik-baik. Iya. Jabat tangan, hitung duit ini. Kalau yang ini bagian belakang. Nggih. Tapi ini selalu pengertian. Ketika dikasihkan istilahnya dibelikan cincin, dibelikan jam, dibelikan cincin, ya ada yang pakai tangan kiri. Dibelikan jam yang pakai tangan kiri. Kalau pakai jamnya pakai tangan kanan, mohon maaf, nanti lupa. Ada yang pernah tanya itu sambil Iya. pegang kayak gini, jam Iya. berapa? Jam 10, lupa. Hanya Tumpah tumpah. akhirnya, iya benar. Nah, ini sebuah kerukunan seperti itu. Ingkung saja itu simbol daripada kerukunan. Iya. Makanya mohon maaf ketika ada ingkung itu kalau orang Jawa itu biasanya mohon maaf duduknya kadang melingkar. Iya, melingkar, benar. Duduknya melingkar atau bisa diartikan bancaan lah. Itu duduknya melingkar, setelah itu baca-baca yang tadinya ketika pada waktu wali zaman dahulu itu istilahnya menghormati kepada agama yang lainnya, artinya ya dengan doa-doa yang kira-kira memang dicampur-campur dengan bahasa Jawa. Benar. Makanya kadang-kadang kalau misalnya baca syahadat itu ada kalimat soto, sebetulnya kalimat syahadat. Kalimat syahadat, iya benar. Tapi Artinya, banyak orang-orang yang itu nggak tahu nggak tahu. bahwa kalimat soto itu ada dua kalimat Dua syahadat. kalimat syahadat. Iya. Itu. Jadi kalau menurut saya untuk yang namanya ingkung tadi itu memang untuk penelitian saya sendiri artinya itu bisa merukunkan orang. Iya benar. Nah, itu. Jadi kalau kembali lagi ke kita yang tadinya ingkung manusia kemudian dijadikan ingkung ayam saat ini ya memang itu sebuah simbol untuk kerukunan saja. Jangan seperti telinga dua. Iya benar. Kalau telinga itu dekat tapi tidak pernah bertemu. Iya. Kalau di dalam sebuah negara, sebuah desa, dalam rumah tangga saja, kalau sifatnya sudah seperti telinga, kalau yang satu ini minta merah, dipasang anting yang merah, pasti yang satunya minta merah. Kalau yang satu hijau, yang satu merah, jalan enggak pakai, mohon maaf, enggak pakai jilbab, jalan akhirnya apa? Oh, paling orang gila. Benar. Kalau sini 1 gram, sini setengah gram gini. Iya. Gini Terus Gus, ya benar. di antara lagi kalau misalnya dalam sebuah rumah tangga saja, dalam sebuah rumah tangga kok nggak rukun seperti hanya telinga. Yang satu misalnya tetangganya ini, mohon maaf, beli kulkas karena memang iri sifatnya, Ya. akhirnya apa? Masuk angin. Benar. Kemudian yang satu beli motor lagi, langsung dibawa ke rumah sakit. Iya, jantungan. Sampai di rumah sakit, kebetulan orang yang punya motor tadi kok sambang di rumah sakit. Saya begitu datang, oh kenapa kok cemburu terus sih dengan saya, hidup itu yang enak dengan saya datang sini pakai motor yang baru, langsung mati orang itu. Iya benar. Artinya apa? Itu kerukunan, simbol kerukunan ingkung itu tadi. Iya, tapi ya ini ya Gus ya, pemirsa, saya sangat bersyukur sekali kita punya para pemimpin di masa lalu setelah Kanjeng Rasul dan setelah para khalifah, para sahabat ya, punya para waliullah yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi tuntunan, penuntun, menjadi pemimpin bagi agama kita. Ya. Karena beliau-beliau ini tidak menghapus sebuah adat budaya, tidak menyalahkan, tapi kehadirannya dan tugasnya sama persis seperti apa yang didhawuh oleh Al-Quran, yaitu menyempurnakan akidah-akidah yang belum sempurna. Bukan berarti salah, karena ada katanya 4 kitab yang diciptakan oleh Allah kan, dan ini semua wajib dipelajari, diketahui.
supaya menjadi tuntunan juga dan disempurnakan dengan Al-Quran. Ini tugas-tugas para wali. Begitupun saya harap kita jadi tugas kita nih Gus ya, dengan kajian ini, genahkan begitu, genahke, terus memahamkan kepada diri kita pribadi dan juga kepada umat nih Gus. Gini bicara pusoko kalimah sodo, kembali lagi ke istilah pusoko atau gaman, kan gitu. Jadi gaman bukan sebuah unsur kebendaan, tapi benda-benda yang disebut gaman atau pusoko ini juga wajib kita hormati. Dalam arti kata ini kan warisan leluhur ya Gus ya. Yo gaman itu siji di rumah ya ora serapopo, tapi intinya kalau untuk itu taruhlah seperti museum aja perawatannya, nggak usah berlebihan, jangan mengkultuskan benda ya Gus ya. Karena pusoko kalimah sodo atau pusaka 2 kalimat syahadat inilah yang utama. Arti katanya dalam diri saya sendiri sebagai umat yang diamanahkan oleh para nabi dan diajarkan oleh Al-Quran dan dibimbing oleh para waliullah dalam bentuk sebuah kidung, pusoko wahyu kolosebo atau pusoko kalimah sodo. Ini semua adalah kunci keselamatan yang berawal dari Al-Quran diterjemahkan dalam bentuk bahasa kejawen. Ini kudu digenahkan. Ini bahasa kita campur-campur supaya paham. Artinya gini, saya belajar dari kidung wahyu kolosebo dan juga kidung pusoko kalimah sodo. Dalam arti kata gini, dari sini saya bukan orang Jawa Gus, saya Lampung, asli lahir di Lampung, walaupun darah Oki campur Jawa Solo ya, campur company juga ini. Tapi saya punya ketertarikan dengan kidung-kidung ini. Ternyata di sini pesan-pesan akidah, pesan-pesan moral, pesan-pesan keagamaan yang dilantunkan oleh para waliullah ini yang dibobot oleh Kanjeng Sunan ya, terutama penerapannya ke Kanjeng Sunan. Kalau para waliullah yang lain kan kebanyakan bukan keturunan Indonesia asli ya. Ini dikemas dalam bentuk yang begitu membumi, dalam mudah dipahami. Itu media yang seperti kita dengar sekarang sholawat-sholawat. Mungkin banyak musik-musik yang lebih terdengar hingar-bingar dikemas akhirnya dalam bentuk sholawatan. Jadi enak lagi dengernya ya Gus ya. Pusaka kalimah sodo, ini jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Benar buatan? Iya, betul sekali. Karena memang awal mula kalau istilahnya perdalangan ilmu pewayangan ini sampai wayang juga akhirnya ceritanya. Jadi di dalam ilmu pewayangan itu kalau untuk yang pertama pada waktu Sunan Kalijaga itu beberapa sumber yang sudah saya dapatkan, memang untuk judul yang pertama ada seorang pendeta tapi tidak bisa masuk surga kecuali dengan kalimat syahadat. Itu artinya gimana? Ketika mohon maaf ada sebuah istilahnya kalau dalam kitanya Pak Kiai tapi kok nggak bisa, karena apa? Tidak memegangi kalimat syahadat itu. Sebuah penyaksian atau kesaksian yang luar biasa walaupun kita tidak tahu. Istilah di situ kan kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sebetulnya kalau bersaksi seharusnya melihat. Iya, harusnya. Seharusnya melihat. Ini secara logika. Iya, secara logika. Tapi kenapa kok kita tidak melihat kok bisa bersaksi ya gitu. Nah, kita kembali lagi. Allah itu ya luar biasa. Artinya maha dari segala maha. Tidak terlihat akan tetapi bisa dirasakan. Ada seorang santri tanya. Ada seorang santri ditanya oleh, mohon maaf, ada preman 3. Tanya lah, kamu yang santri. Jadi memang sekarang ini segala sesuatu harus ada pembuktian sih. Jadi tanya, katanya Tuhan itu ada, Allah itu ada. Gimana rasanya? Gimana bentuknya? Satu. Yang kedua tanya, ya kamu mau tanya apa? Saya mau tanya, takdir itu ada enggak? Akhirnya, ya. Yang satunya, setan katanya dibuat dari api. Kalau dimasukkan ke api masuk panas. Nah, gitu. Tapi kalau saya jawab, kata santri tadi. Tapi kalau saya jawab, yang penting kamu jangan marah. Siap. Akhirnya apa? Ketiga santri tadi. Ketiga orang-orang yang tanya preman tadi ditempeleng dengan santri tadi. Wak semuanya, tiga-tiganya. Kenapa kamu tempeleng saya? Loh, katanya nggak akan marah. Ini jawaban, kata santri. Jawaban gimana? Kamu tanya apa? Tanya, Allah itu ada nggak? Kan itu. Akhirnya saya mau tanya sekarang, Allah itu ya ada, kamu saya tempelin ngerasa sakit nggak? Ya sakit. Wujudnya sakit kayak apa? Tidak bisa jawab dia. Allah pun sama, kita bisa rasakan tapi tidak bisa melihatnya kayak apa. Itu. Yang kedua, kamu tanya takdir itu ya, takdir itu gimana? Kamu tahu ketika saya mau tempelin tadi? Enggak tahu. Ya itulah takdir. Karena apa? Kita tidak tahu seketika langsung. Nah, kamu tanya apa? Setan, katanya dibuat dari api. Iblis dibuat dari api, kemudian dimasukkan dalam api apa panas? Kamu pipinya dibuat dari apa?
dari daging. Mm-mm. Tangan saya daging. Daging ketemu daging sakit nggak? Sakit, ya sama Rasanya aja. panas. Artinya Iya. emang pada waktu itu ya harus ada pembuktian. Iya, benar. Oleh sebab itu kesaksian itu memang kita harus betul-betul meyakini Iya, itu. benar. Biar supaya apa? Untuk menjadi keimanan kita tambah lagi. Iya. Sebenarnya kan kalau saya pelajari dari Kidung Pusoko Kalimosodo ini, Ya, seluruh rangkuman isi Al-Quran dalam bentuk syariat ataupun dalam bentuk kolbu ya, lebih ke Ma'rifatul Ilmi dan Biqolbi ini sudah dirangkum dalam 2 kalimat ini. iya. Yang satu adalah Ma'rifatul Biqolbi, yang satu Ma'rifatul Ilmi. Jadi penguatan batin dan perjalanan batin ke dalam sebuah perbuatan tuntunan yang baik. Jadi sebenarnya kalau ngagem Pusoko Kalimosodo ini dipahami benar-benar, Gus, subhanallah, itu yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Benar ya, Gus ya? Betul. Cuman dari bahasa Pusoko Kalimosodo, tapi jika hanya berdasarkan Ma'rifatul Ilmi, tidak dengan ini tidak akan sampai. Jadi dua-duanya ini nggak bisa dipisah. Ya, tidak bisa dipisah. Sahadat nggak bisa dipisah. Tidak bisa Kan dipisah. ada, Gus. Ini ada nih metode untuk kekebalan dalam arti kata sahadat dipisah. Satu dibawa bapaknya, satu dibawa anaknya. Jadi kalau anaknya ada musibah, bapaknya ada musibah, anak nggak digadoknya urung mati katanya. Tapi kan menyiksa, Gus. Iya. Nggak bisa pisah itu. Nah, sekarang tujuan dari masyarakat membuat tumpengan, ambengan, berada di perempatan, berada di ini sebenarnya kalau kata saya nggak salah, Gus. Nggak salah itu, mohon maaf, ketika saat ini loh ya, zaman-zaman saat ini, ketika kok bau masjid, bau ke pesantren, ayo kita ambengan di pesantren, ambengan di masjid. Ini mohon maaf, orang-orang yang istilahnya tadi huruf X tadi Iya, akan mau benar. datang. Nggak mau datang, benar. Nggak mau datang, tapi ketika dengar perapatan. ayo di perapatan. Nah, kenapa kok saat ini masih ada yang di perapatan, kemudian ada yang dipindahkan di masjid lagi? Ya, memang kalau zaman dulu kan belum banyak mobil. Iya, benar. Sebetulnya berkaitan dengan genduren ataupun istilahnya bancaan di perempatan itu, ya mohon maaf, orang-orang itu ketika dikatakan ayo datang ke masjid, ayo datang ke pesantren, jangankan kok tahu masjidnya, baru tahu istilahnya tangganya aja kadang-kadang Sudah malas. kakinya sudah malas. Benar. Oleh sebab itu kadang-kadang orang-orang terdahulu khususnya kenapa diajak di perempatan, karena memang di perempatan itu ya sentral lah, pada waktu sentral. Nah, kemudian di situ diadakanlah istilahnya doa bersama. Yang diminta kalau untuk doa itu biasanya yang sudah karena memang ini ulang tahun, kalau bahasa kita itu adalah haul. Haul ya. Haul siapa? Haul ya istilah pendiri desa itu. Oh gitu, bukan haul memperingati para nabi, Oh, kisah-kisah para bukan. nabi itu bukan. Haul, karena Haul yang ini kan bukannya. lebih mengarah kepada kematian sebenarnya kan. Betul. Jadi haul itu istilahnya kayak ya kalau kita istilahnya haul. Haul siapa? Haul para orang-orang yang membuka tanah situ, membangun tanah situ, desa situ. Tanpa beliau-beliau, jasa-jasa beliau, insya Allah kita ya tidak akan jadi seperti ini. Gitu. Oleh sebab itu, kenapa ditaruh di perapatan? Kalau istilahnya kalau kita di masjid, kadang-kadang yang datang ya cuman mungkin Pak Lurah, Pak Camat, Pak Haji, Bu Ustadzah, itu yang datang-datang. Tapi kayak untuk yang lainnya, seperti halnya mohon maaf para pemabuk, para peminum, itu tidak akan datang ya. Nah ini Gus, masalah wacana bancaan nih. Ya. Nah kalau bahasa Jawa bancaan ini kan among-among bahasanya begitu. Tapi sebenarnya dari tata bahasa adalah apa yang dibaca di situ. Doa-doanya nih Gus. Biasanya kalau dalam peringatan satu syuro di perapatan dengan adanya ambengan seperti itu, selain masalah tujuan merekatkan silaturahmi Gus ya, ini ada akidahnya, ada bacaan-bacaan yang sering disampaikan. Itu tentang apa aja, dari sisi Al-Quran yang bagaimana, maknanya apa aja Gus, tujuannya apa? Ya, kalau untuk tujuannya sebetulnya kan karena itu memang seperti halnya haul. Jadi istilahnya satu kita yang telah yang dibacakan ketika ada acara satu suro itu biasanya kirim leluhur yang sudah ada. Artinya ila hadrati jami arwah. Kemudian orang yang membuka tanah situ kita Fatihai, tahlilan lah istilahnya, tahlilan. Ketika sudah ketahlilan baru kita berdoa minta keselamatan. Karena
orang yang selamat saja namanya selamat saja minta selamat kan Iya. gitu, pasti minta Bener. doa. Artinya doanya ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang minta Allahumma salimna min afatid dunya wa min adabil akhirah. Itu artinya ya Allah, saya minta keselamatan dari segala mara bahaya yang ada di dunia dan akhirat. Allahumma salimna min afatid dunya wa min adabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah saya mohon hati saya diberikan cahaya. Qulubana wa sahih ajsadana, ya Allah mudah-mudahan jasad saya diberikan kesehatan. Wa sahih ajsadana. Waktir amwalana, ya Allah mudah-mudahan banyakkanlah harta saya. Untuk apa ya? Untuk itu tadi, untuk Sedekah. sedekahan itu tadi. Aslinya kan bahasanya orang Jawa itu bancaan, tapi untuk bahasa agama sebetulnya itu adalah Sedekah. sedekahan. Maka orang Jawa mengatakan ada sedekah bumi ketika pada waktu satu suro. Lah, untuk apa tujuannya? Memang ada, saya pernah baca itu ada hadis insya Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim au kama qol Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shadaqatu lidaf'il bala, sedekah itu adalah penolak daripada bala. Itu ada buktinya, ada memang yang namanya, ya saya sendirilah, artinya sudah nggak zaman di kitab, misalnya saya sendiri begitu. Saya pulang pengajian dari Kalianda waktu itu, sampai di metro saya telepon istri saya, Dek tolong ambil uang 100.000, kasihkan ke anak-anak atau nanti belikan mie. Kemudian lah emangnya ada apa? Ini kayaknya perasaan ndak enak. Betul itu. Setelah itu dimasaknya belum matang, masak. Nah, sampai di Astomulyo pada waktu itu ada mobil truk gitu. Kemudian saliban dengan saya pada waktu hujan lebat luar biasa setelah pulang pengajian, karena saya naik motor. Nah, itu topi mobil truk itu sendiri kabur, hampir ngenai saya. Subhanallah. Hampir ngenai saya. Jadi nggak jadi kena saya, kena yang saya bonceng namanya Ya Ilham. Allah. Kena kakinya. Ya Allah Pak, kaki saya itu. Nah, itu saya ambil hikmahnya begini. Ketika tadi saya nggak nelpon istri dan tidak mohon Minta maaf untuk sedekah. sedekah itu, kayaknya kena saya. Iya. Nggak sampai di sini kayaknya Berarti benar gitu. bahwa hadis yang menyampaikan bahwa sedekah adalah satu Sedekah cara adalah, untuk nolak bala. betul, makanya orang Jawa khususnya, karena ini mohon maaf etnisnya yang sering mengadakan seperti itu kan orang Jawa. Nggih. Kalau untuk yang lainnya biasanya untuk peringatan 1 Muharram itu biasanya di masjid-masjid, kalau untuk yang lain pengajian dan Pengajian, sebagainya. Tapi kalau untuk etnisnya orang Jawa ini biasanya ada sedekah bumi. Sedekah bumi di situ isinya ya berbagai macam makanan, kita dimakan bareng. Intinya yaitu tadi untuk menolak bala. Dan salah satu manfaatnya lagi untuk istilahnya sedekah itu ya diterangkan di dalam Al-Qur'an itu, salah satu daripada manfaatnya ya akan ditambah nikmatnya. Nah, Dalam Al-Qur'an jangan takut sedekah. Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya ketika kita ini kok mau bersyukur dengan apa yang telah setahun kemarin dikasih, kemudian ini yang kita syukuri, insya Allah ketika kita mau bersyukur ya nanti akan ditambah nikmatnya. Amin. Ketika kemarin udah panenan banyak sampai tanggal 1 istilahnya Di desa itu. di dalam suatu desa itu tidak mau mengeluarkan sedekah sama sekali, ya tinggal tunggu saja Allah memberikan, ya mungkin diberikan peringatan. Karena kita ini ya harus mengkaji. Dalam bahasa Indonesia itu ada ungkapan yang sedikit tapi maknanya besar. Iya, Apa? benar. Terima kasih. Terima kasih. Jangan hanya terima saja, ya harus mau kasih. Harus mau kasih. Kalau Benar. hanya terima-terima saja itu nasibnya seperti halnya ban. Iya. Ban mobil, ban sepeda, ataupun ban motor itu ketika sudah ada angin, kemudian dipompa terus, tidak mau keluar sedikit pun, ya nantinya Allah seperti itu. Dikasih rezeki terus, tidak mau keluar untuk zakat, untuk sedekah. Ini ya mohon maaf, nanti mungkin akan apa ya istilahnya ya akan dikasih peringatan. Lewat apa? Mungkin bocor, mungkin meledak. Tapi peringatan, ujian dan cobaan itu kan bentuk kasih sayang Allah kan Betul, sebenarnya, supaya betul. kita iling lagi ya Iya, Gus ya. artinya Cuman itu. ini Gus, masalah tumpengan. Oke, kita sudah selaraskan, kita sudah bedah masalah tumpengan. Tapi ada satu hal yang agak rancu dengan saya, dan ini menjadi kebiasaan yang Iya. ngapunten, walaupun ini adat tapi menurut saya nggak tepat. Iya, Jadi memendam atau mengubur kepala kerbau atau apa di tengah perapatan. Nah, itu yang kurang pas. Oh ya, emang begini. Ketika kita langsung ngomong dengan orang yang mempunyai watak seperti itu, artinya memendam kepala kambing ataupun kerbau di perapatan itu, kalau kita langsung apa istilahnya tegur, mohon maaf, itu agak memang ribut, bisa jadi timbul pembunuhan. Iya, benar. Nah, jadi
Saya pernah ingat ada kisah Rasulullah itu ketika mau memperingatkan orang, Mm-mm. itu sendiri kan ketika itu melihat ada seorang tua wudhunya nggak benar. Mm-mm. Aduh gimana, Rasulullah sendiri bingung ketika mau memperingatkan orang itu gimana caranya. Mm-mm. Punya akal. Artinya apa? Lewat anak kecil. Siapa? Cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mm-mm. Sayyidina Husain dibilangi, Sayyidina Husain, kamu ketika orang itu nanti wudhu tolong dekati. Dan yang nanti ketika wudhunya orang itu tolong ikuti apapun yang dilakukan oleh orang itu, ikuti. Nah nanti Sayyidina Hasan silakan kamu datang ke Husain, marahi Husain, Tegur Husain. tegur Husain, salah kamu wudhunya seperti itu, salah seperti itu. Nah, jadi yang benar gimana? Yang benar ini. Orang tua itu ternyata lihat, oh ternyata itu mengikuti. Artinya Tidak begini. secara langsung. Tidak secara langsung, karena kita begini ya. Kita kan ada memang ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Marra minkum munkarun falyukhayyir biyadi. Kalau ketika kita melihat suatu kemungkaran, kalau kita mampu ya berubah dengan tangannya. Tangan Iya. di sini maksudnya ya kita kan punya pemimpin. Ya lewat pemimpin itu dikasih Iya. tahu itu gimana. Kalau misalnya kita tidak mampu itu ya wa ilam yastati fabilisani. Kalau kita tidak mampu dengan kekuatan kita ya dengan lisan ngomong, jangan seperti itu Pelan-pelan mungkar. tapi Gus ya Iya, ngomongnya. itu ada beberapa tahap itu Harus loh, harus ada dijabarkan tahap. benar-benar tanpa menyakiti. Iya, kemudian ada lagi begini, ya kalau tidak mampu dengan itu baru fabi qalbi, fa illam yastati fabi qalbi. Wa huwa at'aful iman. Memang yang paling rendah-rendahnya iman itu ketika kita tidak berani merubah dengan tangan kita, tidak berani merubah dengan lisan kita, hanya berani mendoakan ya Allah mudah-mudahan orang itu sadar, Berarti sama dengan kalau kita diomongin orang, disakitin orang, kita nggak sanggup ngelawan, nggak sanggup Ya, cuma gugat, doa. hanya doalah yang Iya. bisa jadi perantara Tapi ya. itu yang paling lemah-lemahnya Yang iman ya paling seperti lemah. Iya, itu. benar. Nah, kaitan dengan tadi, emang sedikit repot. Kita akan merubah hal itu, walaupun kita tahu itu mungkin mungkar. Tapi saya mempunyai ya sedikit trik pada waktu itu ya diajari dengan bapak saya. Udah beginilah, kalau memang itu benar-benar kepala itu mau istilahnya dipendam di perempatan ataupun di mana pun yang sudah ada untuk acara bancaan itu, udah begini wong orang kepala itu dagingnya udah nggak ada, kita niati sedekah dengan yang ada di situ, artinya cacing atau apa itu aja. Iya. Artinya karena untuk Ikhlas. memperingatkan orang ya gimana lagi Iya. itu ya, mohon maaf itu untuk memperingatkan orang itu tidak semudah membalikan telapak Benar, tangan. benar. Apalagi yang kita sampaikan ini Karena- kok mohon maaf kita sampaikan ini bukan tidak penuh resiko. Oh, resikonya gede. Resikonya gede nih kita sampaikan ini, pasti itu. Tapi Mohon maaf tapi yang ini itu. ini latar belakang seperti yang saya garis bawahi ucapan Gus Hanif tadi ya, bahwa paling lemah iman adalah yang hanya sekedar Iya, berdoa, hanya sekedar yang berani itu. mengungkap kebenaran secara langsung Silakan. karena keyakinan, karena Allah, bicara kebenaran, jangan pernah takut. Karena Iya, apa? Kita tidak berniat menjatuhkan sebuah nilai, kita tidak pernah berniat untuk membandingkan atau mendebatkan itu, tapi mencari kebenaran mana yang tepat sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadis. Betul. Ngoten ya, Iya, Gus ya. iya. Ini seru nih, Gus. Kalau Anda berani silakan. Ya, Tidak apa-apa. terabas aja, yang penting satu, jangan jadikan kesombongan bahwa kita yang paling Betul, benar, betul. itu intinya. Kalau kata saya sih bukan berarti salah, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Karena memang ada sesuatu yang belum dipahamkan di sini. Nah, gitu. Kalau kita takut dengan resiko dikecam masyarakat atau di apapun, ini kejadian yang saya wakilkan menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat awam agar mendapat penjelasan dari narasumber yang ahli akan keagamaan, supaya masyarakat ini bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang kurang tepat, mana yang sudah tepat. Ngoten lho, Gus. Makanya Nabi sendiri itu diutus ke dalam dunia itu tidak untuk membuat akhlak, tapi untuk Menyempurnakan akhlak. Makanya Benar. ada hadis Nabi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke alam dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sebetulnya orang itu sudah mempunyai akhlak, etika, akan tetapi kurang sempurna. Iya. Makanya dengan adanya seperti itu Rasulullah tidak langsung istilahnya langsung vonis ini Kamu salah, begini ini salah, enggak. enggak. Dengan cara yang Dengan halus. cara yang Iya. halus. Dan kedua gini Gus, catatannya ya, jika adat kejawen ini, pusaka yang berbentuk kebendaan aja dihormati dengan cara dimandikan, diruat bahasanya ya, Yeah. apalagi pusaka yang berbentuk hati kita Yeah. gitu loh, iman kita. Kenapa nggak kita perlakukan yang sama? Jangan berfokus kepada mengkultuskan sebuah benda pada akhirnya,
tapi melupakan hakikat yang sesungguhnya ya Gus ya. Karena memang benda-benda ini peninggalan leluhur yang wajib kita rawat supaya bisa jadi cerita anak sejarah nanti. Ini dari kisah siapa, ini dari zaman siapa. Ini yang nggak dimiliki bangsa lain. Ini harus benar-benar dijaga. Makanya di awal tadi saya katakan, kalau kata bapak saya sebetulnya untuk peringatan 1 Muharram ini adalah cucinen gamanmu supaya katon pamor. Artinya cucilah agamamu biar syiar agama Islam itu betul-betul hebat, artinya betul-betul tersyiar. Karena saat-saat ini karena ini tahun baru kan, tahun baru Islam, yang tadinya belum sholat sekarang sholat. Itu yang harus dicuci sebetulnya. Iya benar. Nah, yang tadinya belum sholat duha, sekarang ini tahun baru sholat duha. Yang tadinya tidak pernah sholat malam sama sekali, karena ini mulai tahun baru ini kita rubah lagi, kita cuci biar syiar Islam Selalu itu ada kemajuan. Selalu ada kemajuan. Cuman ini Gus, kita tindak lanjuti dari masalah peringatan 1 Syuro secara etnis dan secara kajian Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kan sering ada tontonan nih Gus. Betul. Selain wayang ada juga jaranan nih. Nah, notabene dari tontonan-tontonan ini kan sebenarnya ini budaya atau etnis negara kita, bangsa kita yang terutama kepada suku Jawa ya, bahwa ini juga media dakwah para waliullah kan begitu. Di dalam pewayangan atau di dalam sebuah jaranan itu ada penggambaran sisi kebenaran dan keburukan, sisi yang angkara murka dan kebaikan. Nah, ini kan harusnya ini diterjemahkan atau diwejang dulu ke masyarakat, ke audiens, ke penonton. Ini saya rasa, saya seniman ya, pemirsa ya. Saya mewakili seniman-seniman di generasi saat ini dan untuk generasi yang akan datang atau generasi yang lampau sebagai senior. Untuk praktisi seniman, saya berharap nanti Gus kita membuat wacana baru, metode baru di mana kita harus memberikan pemahaman dulu ke masyarakat. Jadi enggak yang nonton ini untuk jaranan nunggu kejadian orang yang jaranan ini kesurupan tok lah, jadi setan semua kalau kayak gitu. Yang dipahami serunya ketika kesurupan. Tapi pesan-pesan moralnya dari simbol yang ular ini apa, simbol burung Raja Wali ini apa, simbol buruk ini apa, baik ini apa, ini tidak sampai. Begitupun wayang gitu. Jadi yang saya harapkan dari hadirnya Gus Hanif hari ini, mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus para leluhur ini tetap bisa menjaga budaya, mewarisi budaya dan menurunkan budaya ini kepada anak keturunan kita dengan kajian yang sempurna, pemahaman yang sempurna, karena ini harta karun kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, lebih gali lagi pengetahuan tentang keislamanmu, tentang ilmumu dan tentang kolbumu dengan menemukan jawaban-jawaban yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis dari narasumber siapapun itu. Belajarlah. Jangan semua diterima mentah-mentah, karena ucapan para leluhur dengan mengibaratkan dalam bahasa kejawen kidung dan sebagainya itu sebenarnya jika ditelaah, diterjemahkan akan sangat meluas sekali. Tapi tolong sikapi dengan bijaksana, dengan kepala yang dingin dan dengan hati yang damai. Ya Gus ya. Ada pesan-pesan Gus yang terakhir untuk para audiens? Baik, untuk yang terakhir, karena ini momennya tahun baru Hijriah, maka pesan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita ini sudah di awal yang tahun baru ini, silakan kita diperbarui semua niatnya, kita tata lagi niatnya. Hidup berukun antara umat beragama, jangan saling ngolok antara sini dengan yang lainnya, karena kita ini memang betul-betul saudara. Rasulullah sendiri mengajarkan jangan sampai mengolok-olok. Kalau ada orang yang mohon maaf, tadi saya katakan adalah istilahnya orang yang X tadi, itu ketika orang itu sudah kelihatan jelek dari tingkah lakunya, ketika ada seorang mohon maaf, dia bukan memperingatkan tapi malah mengolok-olok, justru orang yang mengolok-olok, orang yang jelek itu pasti lebih jelek daripada yang mengolok-olok. Oleh sebab itu, mari kita jaga persaudaraan, kita jaga kerukunan antar umat beragama kita Indonesia, NKRI harga mati. Jangan sampai kita nodai NKRI ini sebagai istilahnya dipandang oleh dunia, ternyata di Indonesia ini orangnya begini. Jangan sampai kita tunjukkan kerukunan antar umat beragama, apalagi baik yang itu, yang Hindu, yang Islam, yang Nasrani, kemudian yang Buddha, Konghucu dan sebagainya. Ayo kita satukan, jangan sampai kita ini terpecah belah. Jadi ketika kita terpecah belah ini nanti akan menjadi azab. Jadi kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Jadi yang namanya berjamaah, yang namanya bersatu, kerukunan itu akan menjadi rahmatnya Allah. Akan tetapi ketika kita sudah cerai-berai, maka itu akan timbul azabnya Allah. Mungkin itu pesan saya, monggo saling, tidak usah
kita saling menyalahkan, karena itu memang misalnya itu tradisi, ya silahkan tradisi, karena memang hukum kita itu ada hukum masyarakat, hukum adat, hukum agama, ini harus seiring berjalan. Siap. Ya, itu mungkin pesan saya. Oke, mantap sekali Gus Hanif pesan-pesan moralnya, pesan-pesan ininya. Pemirsa, rangkuman terakhir dari saya bahwa sikapi apapun dan pelajari apapun dengan hati nuranimu. Kaji lebih dalam lagi menggunakan rasamu dan perbandingkan, luaskan lebih jauh lagi, telaah lebih luas lagi dengan akal sehatmu berdasarkan ilmu pengetahuanmu tanpa menjatuhkan dan tidak memadamkan cahaya orang lain untuk menghidupkan cahayamu. Apapun itu keyakinanmu tergantung dari hati nuranimu sendiri, pangrosomu sendiri, dan ingat bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa menghargai apa yang ditinggalkan oleh warisan leluhur dan menjaganya. Jangan sampai kita merugi karena kita menjadi orang-orang yang kufur dari semuanya. Itu tadi kajian kita hari ini berdasarkan pada tema peringatan Syatu Asyura. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan mudah-mudahan ya Gus, kita bisa meningkatkan lagi kualitas keimanan kita berdasarkan apa yang kita pelajari dan kita kaji dari semuanya. Saya selaku host Big Bang Official mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran narasumber kita, Gus Hanif Maslahat. Mudah-mudahan jadi kemaslahatan umat. Amin. Dunia wal akhirah. Dan pemirsa, cukup sekian jumpa kita siang hari ini bersama Big Bang Official. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.